Masalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa memang seringkali seperti tadi disebutkan dijadikan sebagai alasan Islam itu menomorduakan kaum perempuan. Padahal kalau kita lihat pada kelanjutan ayat itu Allah berfirman bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya salah satu yang menjadikan posisi seorang laki-laki itu menjadi qawwamuna 'alan nisa adalah karena orang laki-laki itulah yang membiayai kehidupan kaum perempuan, yaitu istrinya dalam hal ini. Saya tidak akan berbicara lebih jauh tentang masalah ini karena ini ada satu pembahasannya agak mendalam. Yang ingin saya sampaikan begini, anggap saja bahwa yang biasa dikatakan bahwa qawwamun 'alan nisa itu artinya laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Di dalam kehidupan tatanan keluarga, laki-laki atau suami itu selalu menjadi kepala rumah tangga. Kenapa kok bukan perempuan? Artinya pertama kita harus melihat bahwa dalam sebuah tatanan, dalam sebuah kebersamaan harus ada satu yang menjadi nahkoda lah kalau kapal itu ya. Dalam bepergian pun Rasulullah mengatakan kalau ada dua orang bepergian maka salah satunya menjadi kepala rombongan supaya ada yang mengatur rombongan ini. Rumah tangga adalah sebuah kehidupan bersama minimalnya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka membangun keluarga, membangun rumah tangga. Di sini harus ada orang yang memimpin supaya perjalanan rumah tangga ini menjadi perjalanan yang aman, yang baik untuk menuju tujuan yang baik. Kalau seandainya ada orang laki-laki yang tidak melaksanakan kewajibannya, dia tidak melaksanakan qu anfusakum wa ahlikum naro, maka di situ dia sudah tidak lagi wajib untuk dipatuhi, tidak lagi dia punya kewenangan untuk dijadikan sebagai, kalau bahasa kitanya, panutan di situ karena dia tidak menjaga keluarganya dari api neraka. Nah, dalam masalah qu anfusakum ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang wanita dia harus taat kepada suami dalam hal-hal yang memang secara syar'i diperintahkan. Saya seringkali mengatakan begini, seorang istri tidak ada kewajiban dia untuk misalnya taat kepada suami yang bukan dalam kapasitas kewajiban dia. Misal membuatkan kopi untuk suami. Ini kita pakai bahasa umumnya aja ya. Membuatkan kopi itu bukan kewajiban seorang istri. Istri-istri yang ada di negara kita ini umumnya membuatkan kopi untuk suaminya, membuatkan minuman untuk suaminya, memasakkan masakan untuk suaminya karena mereka mencintai suaminya, memberikan sesuatu yang lebih daripada kewajiban. Memang para ulama mengatakan kalau mau bicara tentang masalah hubungan suami dan istri jangan bicara masalah kewajiban, tapi bicara soal cinta. Karena cinta itu akan memberikan yang lebih, kasih sayang memberikan yang lebih. Kalau mau bicara tentang aturan, maka akan kaku kehidupan, akan kering kehidupan dari cinta dan kasih sayang. Nah, dalam masalah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa jangan sampai difahami bahwasanya ini adalah penindasan. Buktinya apa? Buktinya adalah dalam hal ketika suami tidak menjalankan posisi dia sebagai pemimpin rumah tangga, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada dia. Masalah apakah perempuan boleh keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya? Para ulama pada umumnya mengatakan tidak boleh, tapi ini pembahasan yang panjang sebenarnya. Pembahasan yang panjang. Misalnya ada yang mengatakan boleh keluar tanpa izin jika suaminya memang tidak ada di rumah. Suaminya sedang pergi keluar kota misalnya, orang Jakarta, suaminya sedang pergi ke Surabaya seminggu. Masa istrinya mau keluar harus izin terus? Sebagian ulama mengatakan boleh keluar. Sebagian mengatakan tidak. Tapi kalau kita melihat dari sisi sebenarnya kunci perselisihan para ulama terletak di mana? Maka kita akan dapati bahwa ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini punya pengaruh yang penting. Yang kemudian kita sandingkan dengan ayat yang mengatakan qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita sandingkan dengan ayat wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Ini kalau kita sandingkan ayat-ayat semacam ini, laki-laki di sebuah rumah tangga, dia punya kewajiban untuk mengantarkan keluarga yang dia bangun ini, rumah tangga yang dia bangun ini menuju kepada surga, menuju kepada kebahagiaan. Dia harus punya konsep untuk kebahagiaan keluarga. Nah, kalau konsep itu sudah dibikin sesuai dengan keimanan dan ketakwaan dia, maka
baik istri maupun anak-anak harus ikut pada konsep itu. Jika tidak ikut pada konsep itu berarti dia menyimpang. Bahkan masalah keluar rumah pun kita bisa masukkan dalam masalah hal ini. Jika sudah keluar dari konsep yang dibuat oleh laki-laki, suami, untuk kepentingan bersama dan kebaikan bersama, maka dia istilahnya kalau keluar tanpa izin misalnya, sementara itu bertentangan, maka dia harus menanggung akibat. Ini dia dimurkai oleh Allah, dimurkai oleh para malaikat. Ini bahasanya agak panjang soal masalah kewajiban izin ataukah tidak ketika mau keluar dari rumah.